Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwah fiddin a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada nikmat iman, nikmat hidayah, kemudian nikmat-nikmat yang lainnya menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat kepadanya, sehingga ketika kita menjalani ketaatan ini Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya, yaitu la in syakartum la azidannakum, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Iya, penyakit itu bernama bebal. Iya, para ikhwah mungkin sering mendengar kalimat ini, atau bahkan kita sering mengatakan kalimat ini, yaitu kalimat bebal. Kalimat bebal adalah kalimat yang digunakan ketika kita mungkin memberikan tausiah kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan teguran kepada orang lain, memberikan pelurusan kepada orang lain, akan tetapi orang yang kita berikan nasihat, atau orang yang kita berikan teguran, atau orang yang mungkin kita luruskan daripada kesalahannya, dia justru membantah, justru dia melawan, atau justru dia enggan, atau justru dia tetap berada di atas jalan kesalahannya. Itulah dikatakan yaitu orang yang bebal. Namun para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, apa di antara dampak bebal itu? Tentunya di antara dampak bebal itu adalah dia sulit sekali menerima kebenaran, sulit sekali menerima nasihat, atau bahkan sangat sulit dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Namun katakanlah para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, apa di antara penyebab yang menyebabkan seseorang itu menjadi bebal? Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan dari maksiat itu menutupi hati-hati mereka. Iya, maksiatlah yang menutupi hati-hati mereka sehingga hati-hati mereka penuh dengan dosa. Ketika hati dipenuhi dengan kemaksiatan, ketika hati dipenuhi dengan dosa, tentu orang tersebut akan sulit menerima kebenaran, akan sulit untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Maka ayat ini, yaitu di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 ini tafsirnya dijelaskan sangat jelas oleh baginda Nabi SAW. Yang mana Rasulullah SAW suatu hari memberikan tafsir, memberikan makna, menjelaskan kepada umatnya, menjelaskan kepada kita semuanya apa yang dimaksud dengan kalimat ron tersebut. Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah ta'ala fi qawlihi kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ikhwah fiddin azani Allah wa yakum jami'an. Cermati hadis ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan." Apabila sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan sebuah kesalahan, maka nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan dititikkan ke dalam hatinya sebuah titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Apabila seorang hamba dia meninggalkan dosa, kemudian dia beristighfar, kemudian bertaubat, maka hatinya pun akan dibersihkan daripada titik hitam tersebut. Dan apabila dia mengulangi dosanya, wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu. Dan apabila dia mengulangi dosanya, kemudian dia terus-menerus di atas dosa tersebut, kata Rasulullah SAW, hatta ta'luwa qalbuh, maka ketahuilah titik-titik hitam tersebut akan menutupi hatinya. Maka itulah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sehingga para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, ketika titik hitam tersebut memenuhi hatinya, ketika titik hitam tersebut daripada noda dosa tersebut
dia membungkus hatinya sehingga hatinya dipenuhi dengan titik-titik hitam, maka kata Rasulullah SAW, itulah yang menutupi hati sehingga hati tersebut menjadi bebal, sehingga hati tersebut sulit menerima kebenaran, sehingga hati tersebut sulit tergerak untuknya untuk mengamalkan amalan kesolehan. Maka ketahuilah, di antara penyebab utama hati kita menjadi hitam, penyebab utama hati kita menjadi bebal adalah berterus-menerusnya kita di dalam mengamalkan amalan dosa. Maka hindari segala dosa, karena dosa akan membebalkan hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bebal. Bersihkan hati kita daripada segala bentuk dosa, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ajarkan kepada umatnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, mungkin di antara penyebab kita sulit menerima kebenaran, di antara penyebab kita sulit untuk mengamalkan amalan ketaatan adalah salah satunya adalah dosa. Maka hilangkan dosa dari hati-hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat, selalu menerima kebenaran, selalu bersemangat untuk mengamalkan kesolehan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita yaitu hati-hati yang bebal, hati-hati yang tidak mau menerima kebenaran, susah menerima nasihat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.